Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang wargi sehat Majalaya. Bertemu kembali bersama kami di BISA, Bincang Sehat dan Asik bersama RSUD Majalaya. Siang hari ini kembali bersama saya Dr. Resika Hayani sebagai moderator. Hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu dokter spesialis di rumah sakit kami. Selamat siang dokter. Ya, siang dokter Kiki ya. Ya, kita bersama dengan dokter Riko Juang, spesialis saraf. Apa kabar dok? Ya, sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, kesempatan hari ini dokter Riko bersama kita semua akan berbagi mungkin ya dok ya, ilmu sedikit mengenai stroke. Stroke ya. Mungkin wargi sehat sendiri sudah sering mendengar ya mengenai stroke ini, sudah tidak asing mungkin di telinga kita semua. Kena stroke. Nah, sebenarnya apa sih stroke itu? Mungkin langsung saja kita tanyakan ke dokter Riko ya dok ya. Yang pertama dok, mungkin supaya tidak salah dulu, sebenarnya apa sih dok definisi atau stroke itu sebenarnya apa ya dok? Iya, oke, terima kasih ya dokter Kiki ya. Stroke itu secara definisi ya adalah suatu defisit neurologis vokal atau global ya yang terjadinya memang secara mendadak ya. Jadi kalau saat ini untuk mengenali gejala stroke ya, seperti tadi definisinya kan adanya defisit neurologis ya. Jadi itu ada kelemahan baik vokal ataupun global seperti penurunan kesadaran. Nah, untuk saat ini kita ada singkatan untuk mengenali gejala awal stroke yaitu FAS ya. Jadi adanya FAS itu diambil dari singkatan facial ya, face atau wajah. Bila mungkin kalau di klinisnya ya, di masyarakat umum kita melihat seperti mencong ya. Bibirnya mencong, kejadiannya mendadak ya, itu salah satu mungkin gejala dari stroke. Yang kedua adalah kelemahan anggota gerak atau arm ya. Jadi apabila tiba-tiba pada saat bangun tidur atau pada saat aktivitas terjadi kelemahan anggota gerak sesisi baik kanan ataupun kiri, nah itu juga kita harus curiga bahwa ini adalah suatu keadaan stroke. Dan yang ketiga adalah speech ya, S ya. Jadi speech itu gangguan berbicara. Muncul bahasa Sunda nama balelol meureun ya. Ngobrolnya jadi balelol katanya gitu ya, itu memang kelemahan ya pada saraf wajah atau saraf pusat ya pada lidah. Nah, itu salah satu gejala stroke juga. Nah, yang terakhirnya adalah T itu time. Jadi stroke ini berhubungan dengan waktu. Semakin cepat pengenalan deteksi dini gejala stroke, semakin cepat penanganan stroke diharapkan adalah outcome atau keadaan pemulihan pasiennya akan pulihnya lebih cepat gitu dan tidak semakin memburuk. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan stroke itu gangguan saraf yang mendadak ya dok ya, semuanya ya. Harus mendadak. Jadi tiba-tiba ada gangguan di wajah atau tiba-tiba anggota geraknya lemah atau tiba-tiba rero gitu ya dok ya. Nah, itu yang umum ya. Yang dan ataupun ya, dok. Kalau yang globalnya itu dokter Kiki ya, penurunan kesadaran secara mendadak. Oh, bisa nggak sadar juga ya dok? Mungkin banyak di masyarakat kita temui bangun tidur ke kamar mandi terus jatuh ya, orang nyangkanya masyarakat awam itu terpleset jadi tidak sadar ya, ternyata setelah dibawa ke rumah sakit pasiennya memang stroke. Jadi memang sudah ada kelemahan anggota gerak dulu ya, tiba-tiba pasiennya mengalami penurunan kesadaran dan akhirnya terjatuh di kamar mandi. Jadi kebalikannya dibanding sama opini masyarakat saat ini ya. Itu. Gitu, jadi lebih lanjut bisa sampai tidak sadar ya dok ya? Bisa sampai tidak sadar. Derajat yang paling berat dari stroke adalah penurunan kesadaran. Nah dok, karena tadi kan dok dibilang bahwa stroke ini kejadiannya mendadak. Kira-kira apa sih dok yang menjadi penyebab sebelum terjadi mendadak stroke ini dok? Oke, jadi stroke ini kalau kita lihat dari penyebabnya ya, ini berkaitan dengan faktor resiko ya. Faktor resikonya itu ada yang modifiable dan unmodifiable. Ya, kita bicara mengenai yang sudah bisa dimodifikasi ya, atau yang bisa kita kontrol, yaitu adalah faktor resiko mayornya yang pertama adalah hipertensi ya. Hipertensi, kolesterol yang tinggi,
penyakit gula, asam urat itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya stroke. Nah, mendadak ini sebenarnya stroke dibagi menjadi dua secara etiologi, yaitu sumbatan dan perdarahan. Nah, sebenarnya untuk sumbatan atau perdarahan ini terjadinya tidak akut ya. Ini adalah manifest yang kronis, seperti darah tinggi yang terus-menerus akan menyebabkan adanya kerusakan epitel pembuluh darah, sehingga sel-sel darah itu menempel ya pada dinding pembuluh darah, sehingga akhirnya terjadinya sumbatan. Nah, ini yang menyebabkan adanya gejala klinis tadi. Ataupun pada kasus perdarahan, yaitu tadi contohnya faktor risiko yang mayornya darah tinggi, tekanan darah yang tinggi pada daerah arteri percabangan itu akan menyebabkan adanya aneurisma, sehingga suatu saat bisa terjadi pecah kapan saja. Nah, itulah yang menjadi ciri khas bahwa stroke ini kejadiannya mendadak, baik tersumbat ataupun pecah. Cuma patofisnya itu memang tidak akut. Ya, semuanya terjadinya tuh ya manifest ya, berangsur-angsur gitu. Jadi ya harus kita itu tadi kendalikan mungkin ya untuk faktor risikonya untuk mencegah terjadinya stroke. Iya. Jadi sebenarnya walaupun stroke-nya ini dikatakan tiba-tiba lemas, tiba-tiba nggak sadar, tapi sebenarnya dia adalah bentuk hasil jangka panjang dari penyakit darah tinggi tadi, atau penyakit gula yang mungkin tidak terkontrol dengan baik ya dok. Di kita mah mungkin sudah tidak terkontrol dan tidak diketahui sebelumnya. Paling sering gitu ya. Jadi memang yaitu mungkin untuk usia 50 tahun itu mungkin sudah saatnya untuk mengetahui kondisi screening ya untuk darah tinggi dan segala macamnya untuk pencegahan ke depannya gitu. Oke dok. Nah dok, jika semisal tadi kalau penurunan kesadaran mungkin langsung dibawa ke IGD ya dok. Tapi kalau misalnya gejalanya tidak sampai ke sana, ketika ada kekhawatiran kok tiba-tiba bicaranya balelo, perlu diperiksa apa sih ini dok? Atau untuk mengetahui apakah saya benar stroke atau bukan gitu. Jadi untuk penanganan awal, memang stroke ini termasuk kegawat daruratan neurologi ya pada penyakit saraf. Jadi memang seminim apapun gejalanya, pasien stroke ini harus cepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan ya, atau mungkin di sini rumah sakit. Karena golden standar pemeriksaan dari stroke ini adalah CT scan kepala untuk membedakan dan mengetahui jenis stroke-nya sendiri. Jadi apabila keluarga, saudara ataupun tetangga kita sendiri didapatkan adanya gejala-gejala yang tadi yang sifatnya mendadak, itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Itu. Jadi apapun gejalanya, walaupun ringan ya dok ya, tetap perlu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan golden standardnya, yaitu CT scan ya dok ya. Karena memang stroke ini tadi ya derajatnya itu kan bisa ringan sampai berat, dan stroke ini bisa berulang, bisa bertambah buruk ya, apalagi pada yang sumbatan itu kan dia sifatnya worsening. Jadi sumbatannya itu bisa makin lama makin parah, sehingga akhirnya defisit neurologis atau gejala klinisnya bisa semakin berat. Mungkin awalnya tangannya kesemutan nih awalnya, terus didiemin, kok kenapa makin lama makin jadi tebel ya, kok makin nggak kerasa, dan akhirnya compare ya kelemahan. Nah itu makanya kita segera ke rumah sakit itu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Siap. Nah dok, untuk terapinya sendiri dok, tadi mungkin sudah dikatakan dokter Iko ya, apapun gejalanya, karena kita ada kekhawatiran memburuk juga, tetap harus dilakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk penunjang CT scan. Nah jika sudah diketahui nih dok bahwa pasien ini ternyata stroke, baik tadi apakah dia pendarahan atau sumbatan, sebenarnya terapinya itu ya seperti apa sih dok? Jadi saat ini ya dengan kemajuan teknologi ya, dan alhamdulillah Rumah Sakit Majalaya juga sekarang sudah mempunyai fasilitas CT scan ya. Jadi ya harusnya lebih mempermudah warga Kabupaten Bandung ya, khususnya di Majalaya dan sekitarnya ini buat mendeteksi penyakit stroke. Jadi tindakannya ya, sekarang kita punya artikulasi rencananya mah ke depannya ya, belum berjalan, tapi mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini sudah bisa berjalan.
Ya itu tadi, jadi ya yang awal mungkin kalau kita menemukan pasien ya secara umum di rumah, pasien dengan adanya defisit neurologis tadi mungkin bisa segera dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit ya pertolongan pertamanya pasti ABCD ya, ya airway, breathing, ya circulation, drugs dan lainnya. Bebaskan jalan nafasnya, kita lihat ada tersumbat atau ada gangguan atau tidak ya. Kita lihat pernapasannya seperti apa, kita cek faktor risiko untuk struknya sendiri seperti itu, dan ya di CT scan kita lihat hasilnya apabila memang disebabkan oleh adanya penyumbatan ya kita akan memberikan ya golongan antiplatelet ya. Itu sih paling kalau di rumah sakit mah ya, sama mungkin penunjang vitamin untuk otaknya sendiri ya untuk mempercepat proses pemulihannya. Dan kita rencanakan untuk cari faktor risiko yang lain gitu sih. Kalau penanganan di rumah sakit ya. Dan mungkin yang non farmakologisnya kedepannya fisioterapi ya. Kebetulan di sini juga di RSUD Majalaya sudah ada fasilitas ya dan dokter spesialis fisioterapinya sendiri ya, DFR-nya. Jadi untuk penanganannya memang cukup kompleks ya dok ya, dari pertama kali mulai life saving, kemudian stroke-nya, lalu manajemen untuk faktor resikonya juga diperlukan ya dok ya. Ya itu yang penting karena stroke ini berulang sifatnya ya, bisa berulang. Jadi ya kalau yang sudah stroke ya sudah kita proses pemulihan dengan fisioterapi dan pemberian obat. Dan pemberian obat jangka panjang ini kan itu yang mungkin jadi pertanyaan ya bagi banyak orang, kenapa harus minum obat tiap hari ya, kontrol tiap bulan gitu ya. Karena kita lebih, untuk stroke itu lebih pencegahannya nantinya. Jangan sampai pasien terjatuh dalam keadaan yang terjadinya stroke ulang. Karena klinisnya pasti akan lebih buruk dibandingkan stroke yang pertama. Itu sih. Ya dok. Nah dok, tadi kan untuk mencegah stroke ulang kita harus kontrol rutin untuk obat-obatannya. Nah sebelum stroke sendiri dok, semisal diketahui atau misalnya belum diketahui mempunyai faktor resiko, kan tadi dokter bilang harus screening ya dok ya, untuk mengetahui. Nah jika sudah mengetahui punya DM, hipertensi, gimana sih dok kiat-kiatnya supaya jangan sampai ini udah ada nih. Udah ada penyakitnya, faktor risikonya didapat nih misalnya ya. Ya. Tapi kan biasanya nggak ada pusing dok, nggak ada gejala apa-apa, ya cuman gulanya tinggi, hipertensi. Itu yang bahaya, si hipertensi ini kan silent killer ya. Silent killer ya dok? Iya, yang bahaya itu malah yang tidak ada tandanya. Orang, ya kebalikannya orang kita tuh HD gitu ya, bagus, saya mah tensi 180 juga, nggak ada kerasa apa-apa gitu ya. Padahal itu yang bahaya karena suatu saat tiba-tiba stroke atau serangan jantung kan ya, gitu, karena itu faktor risikonya memang itu gitu. Justru kalau kita ada pusing, ada apa itu kayak alarm ya, warningnya tuh itu gitu, warning sign bahwa ada gejala atau ada penyakit di tubuh kita, ditanya dengan sakit kepala ternyata tensinya tinggi. Ya itu harus memang ya kontrol ya ke fasilitas kesehatan ya. Kalau yang punya BPJS ya tinggal ke Vaskes satunya, dicek, diberikan obat ya itu untuk mencegah terjadinya penyakit yang lain ya, gitu yang disebabkan oleh akibat hipertensi. Yang kedua mungkin yang menjaga pola hidup ya, olahraga, makan teratur, istirahat yang cukup ya, mungkin itu sih ya. Yang lainnya sih nggak ada kayaknya. Berarti dok kalau memang sudah punya faktor resikonya, gaya hidup berubah, baik bergejala ataupun tidak bergejala, tetap harus dikontrol ya, bukan jangan tidak sampai bergejala malah jadi hebat gitu. Iya. Pada itu adalah alarmnya. Oke dok. Kira-kira dok, selain tadi misalnya terapi yang dapat dilakukan di rumah sakit dok, untuk pasien yang sudah terkena stroke sendiri, untuk perawatan di rumahnya apakah ada support khusus atau ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien yang memang sudah mengalami stroke dok? Untuk di rumah ya? Untuk di rumah. Ya di rumah mungkin peran keluarga ya paling penting, karena memang biasanya pasien stroke ini dengan gangguan imobilisasi ya. Biasanya dengan ya masih bisa jalan tapi ya tidak sekuat dulu ya. Apalagi kalau pasien dengan gangguan berbicara atau gangguan berbahasa itu memang harus agak lebih diperhatikan ya. Support dari keluarga ya untuk selalu ya agar pasiennya tetap semangat gitu kan untuk menjalani hari-harinya.
Kedua juga jadi pengawas minum obat ya, karena memang pasiennya sendiri kadang nggak kepikiran untuk minum obat gitu ya, atau lupa dan segala halnya, karena memang pada pasien-pasien stroke ini, apalagi kalau terjadinya pada usia muda, karena kejadian juga mendadak, banyak ditemukan kasus-kasus depresi ya. Ya, karena tadinya dia bisa kerja, aktivitas segala macam, tiba-tiba langsung ya tidak bisa bekerja lagi, usia produktif, kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Nah itu sih memang yang agak harus lebih diperhatikan ya. Itu sih kalau dari rumah ya, keluarga. Berarti ternyata selain hanya obat-obatan, faktor dukungan moral dan selain itu moral, psikis, kemudian juga dari rehabilitasi juga perlu diperhatikan ya Dok. Harus itu. Latihan segala macam ya. Latihan segala macam. Ya, makanya kalau di kita di sini ya kebetulan memang kita non farmakologisnya dengan bagian rehab ya saling terus berhubungan ya sampai pasien kontrol juga. Jadi memang untuk kontrol fisioterapi itu kan memang dibatas ya, seminggu 2 kali pertemuan ya, sisanya di rumah itu bukan berhenti gitu. Di rumah tuh memang apa yang sudah diajarkan di fasilitas rumah sakit itu di rumah tiap harinya harus dilakukan gitu. Jangka panjang lagi ya, karena memang gitu ya, nggak kayak minum obat demam gitu, minum langsung reda gitu, langsung enggak ya. Iya. Nah Dok, mungkin kalau tadi sudah bahas stroke, ada pertanyaan masuk nih Dok mengenai stroke. Pertama dari Ibu Deti. Dok, ibu saya tidak mempunyai hipertensi, tapi mengalami keluhan terasa kebas di daerah mulut dan kaki tangan. Akhirnya dibawa ke salah satu klinik dan dinyatakan stroke, padahal tidak punya riwayat hipertensi sama sekali. Apakah bisa Dok? Dan untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Oh, berarti ini kalau dibaca gejalanya kebas di mulut, kemudian tangan kaki, tapi posisinya masih di klinik dan dibawa pulang kelihatannya Dok. Berarti ya. Jadi memang kalau dilihat dari gejalanya ya ini memang harus butuh anamnesa dan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau untuk mengarah ke stroke, ini kesemutannya juga kan lokasinya ya, apakah kanan kiri ya semua atau memang sebelah. Oke, kita anggaplah sebelah misalnya ya, tangan dan kaki pasiennya kesemutan ya, berarti ada gangguan sensor ya di situ ya. Kalau sifatnya ipsilateral atau sebelah ya kita bisa bilang bahwa itu stroke. Apalagi kalau misalnya dia kenanya cuma di mulut ya, itu kan saraf kelima ya, ya mungkin bisa di batang otak ya. Itu salah satunya gejalanya khasnya di situ, memang ada bal-bal di sekitar mulut. Sudah dibawa ke dokter dan dibilang stroke ya, klinik ya. Cuma tidak punya riwayat faktor resiko darah tinggi. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, faktor resiko itu kan ada yang modifiable dan unmodifiable. Kita harus tahu dulu ibunya usia berapa. Ya, kita harus tahu dulu untuk faktor risiko yang lainnya harus dicari, untuk faktor kolesterolnya atau ada riwayat gula atau tidak, riwayat DM ya, masih banyak yang harus di screening. Dan yaitu tadi kenapa ini menjadi kegawat daruratan neurologi atau di bidang saraf, karena memang itu tadi kita screeningnya rumah sakit bisa menyediakan fasilitas itu semua gitu ya, dengan penunjang CT scan dan lainnya juga. Kan kalau untuk di klinik kan memang terbatas ya. Gitu. Jadi dokternya sudah cukup cakap ya dengan dia bisa mendiagnosa bahwa ini memang pasien stroke. Ya itu tinggal rujukan aja mungkin ke rumah sakit terdekat ya yang mempunyai fasilitas untuk diagnosa stroke. Berarti untuk Ibu Deti mungkin bisa dibawa ibunya untuk ke rumah sakit kami atau rumah sakit lain yang memiliki CT scan ya Dok ya, dan dokter spesialis saraf. Untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut ya Dok ya, karena perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk menegakkan untuk apakah mencari benar stroke atau faktor risiko tadi ya yang kita. Baik Dok, ada satu lagi Dok dari Apip Dok. Tetangga saya dikabari pingsan di kamar mandi. Saya sudah minta bantuan sama suaminya tapi sudah sepuh. Saya bingung apa yang harus dilakukan. Kondisi pasien saya panggil namanya, tidak menyaut, tapi lama kemudian sadar. Saat sadar bicaranya jadi tidak jelas. Pada kondisi seperti ini, di mana kondisi malam dan hujan mungkin sulit untuk evakuasi ya Dok ya. Pertolongan pertama apa yang bisa saya lakukan?
pertama kali sebelum selanjutnya dapat saya bawa ke fasilitas pelayanan selanjutnya. Oke. Ini pasien kasusnya dengan penurunan kesadaran Ya, ya, mendadak kalau ya. lihat Tadi ini ya, ini Dok, ya. defisit neurologis yang global berarti ya. Itu tadi defisit neurologis global, sifatnya mendadak, ya kemungkinan besar stroke ya. Dan pasien ini terbangun kembali ya, sadar kembali, tapi ada sequel atau gejala sisanya ternyata pada saat sadar bicaranya menjadi Tidak jelas atau tadi ya balelol mungkin ya kalau di kita mah ya. Dan sekarang keluarga pasiennya menanyakan apa yang harus saya lakukan ya. Sebelum bisa Pertolongan pertamanya jika ya. ada kondisi seperti itu tidak sadar, Oke. sebelum bisa dirujuk apa yang harus dilakukan di Ya rumah? pertama evakuasi ya. Evakuasi segera Evakuasi ya, Dok? dulu, pertama ke tempat yang nyaman ya, dipindahinnya kalau jatuhnya mungkin di tempat yang ya di kamar mandi lah anggap misalnya. Paling seringnya. Ya paling seringnya kita pindahin dulu ke tempat yang nyaman ya. Kita cek dulu pasiennya, kita tanya kalau memang pasiennya sadar namun bicaranya masih balelo kan berarti lebih apa ya, lebih mudah ya kita untuk komunikasinya, untuk menanyakan gitu kondisi pasiennya. Dan segera hubungi mungkin kalau masih di rumah mah ya, kalau keluarganya atau malam tetangga, atau sekarang mah mungkin ada ini ya, kader mungkin ya. Ya, mungkin Ya, Dok, di kan. tiap daerah ya. Ada bidan desa juga Ya, ya, Dok, biasanya. banyak ya. Dan sekarang juga tiap desa punya ambulan lagi. Kalau Iya. saya lihat mah ya, kalau di jalan lihat ambulan desa ini. Nah, itu mungkin bisa dipakai untuk merujuk pasiennya segera ke IGD ya. Jadi tidak harus menunggu besok ke polisaraf. Jadi hal-hal yang sifatnya urgent atau harus segera, UGD itu 24 jam. Ya, jadi bisa di-refer ke UGD untuk mendapatkan pertolongan awal tadi ya. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini memang harus segera dibawa ke IGD Iya, ya, Dok ya. iya. Tidak Banyak yang- apa dulu yang di rumah Ya, tunggu dulu jangan. ya. Jadi banyak yang salah itu adalah pasien datang ke kita dengan keadaan sudah aspirasi. Sudah Apa ya, aspirasi itu jadi sudah nafasnya sudah nggak bagus ya. Karena ternyata pada saat pasien tidak sadar itu keluarga memaksa ya pasien untuk diberikan minum, diberikan makan, yang dimana kondisi pasiennya masih tidak sadar. Akhirnya makanan yang harusnya masuk ke dalam saluran cerna masuknya ke saluran nafas, malah jadinya pada saat datang ke rumah sakit dengan kondisi berat. ya gangguan nafas, infeksi pernafasan ya gitu. Jadi itu akan memperberat penyakitnya. Ya, yang tadinya hanya stroke sekarang jadi ditambah dengan infeksi saluran nafas. Itu sih yang bahaya ya. Oke, berarti untuk Pak Apip, kalau misalnya ada kondisi seperti itu, memang setelah dipindahkan segera dirujuk karena memang tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Nggak ya, ada, Dok, ya. ya. Harus segera dirujuk. Jangan dikasih minum, jangan Ya. dikasih makan pada pasien tidak sadar ya kalau ditemukan di rumah. Kalau kondisi kayak tadi mungkin walaupun sudah bangun tapi belum jelas, bisa jadi masih setengah sadar Masih ya, setengah Dok. sadar, Masih ya. rawan ya, Dok ya, untuk diberi minum ataupun makan, Iya. diberi obat Takut juga ya, Dok. tersedak, masuk ke saluran nafas malah jadinya nanti gangguan nafas ya. Oke. Mungkin gitu ya untuk Pak Apip. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, Dok, pesan-pesannya untuk warga sehat Majalaya. Iya, pesan saya mah ya tadi ya, take home message-nya kali ya. Iya, Dok. Jadi ya, stroke adalah suatu kegawatan neurologis ya di bidang saraf. Jadi apabila menemukan gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan dan kita bahas, secepatnya baiknya dibawa ke rumah sakit. Itu yang kedua, yang menjaga pola sehat ya. Ya makanan yang diatur, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup untuk menghindari ya atau mencegah faktor risiko terjadinya stroke itu tadi. Dan kalau sudah terjadi stroke buat pasien-pasien yang di rumah, ya tetap semangat, nggak boleh bosan kontrol ke rumah sakit ya, karena semuanya demi kebaikan dan untuk pencegahan stroke ulang berikutnya. Dan di RSUD Majalaya ini sekarang semuanya sudah lengkap ya, jadi kalau ada keluarga pasien atau siapapun yang kira-kira ditemukan ada gejala stroke boleh dibawa ke sini karena kita sudah ada fasilitas CT scan, fasilitas rehab medik ya untuk fisioterapinya, dokter sarafnya sendiri juga sudah ada. Jadi insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik dan benar. Ya. Baik, terima kasih banyak, Ya, Dokter sama-sama, Iko, Dokter Kiki, atas ya. waktu dan ilmunya pada siang hari ini. Semoga apa yang dokter berikan menjadi Amin. amal kebaikan untuk dokter dan kebermanfaatan untuk kita semua. Ya. Mungkin sekian kesempatan bertemu kita pada siang hari ini, dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya dari Bisa. Oke,
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.